Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik yang pernah dimainkan oleh José Raul Capablanca, juara dunia catur ketiga, seorang ahli posisional. Di game ini, Capablanca memulai permainan dengan E4. Lawan Capablanca yaitu Mark Fonarov membalas dengan E5. Lanjut, kuda F3 menyerang pion. Kuda C6 menjaga pion. Setelah itu, Capablanca mendorong B4. Ini adalah pembukaan Skotlandia. Fonarov merespon dengan B6, mempersiapkan gajahnya untuk berkembang. Setelah itu, Capablanca merespon dengan pengembangan kuda C3, langkah teori. Lanjut, kuda F6 dikembangkan oleh Fonarov. Setelah itu, gajah B5 mempining kuda. Di posisi ini, Mark Fonarov mengeluarkan gajah ke petak D7, mematahkan pining, mencegah dorongan pion untuk menyerang kuda. Capablanca membalas dengan rokade, mengamankan raja. Lalu Fonarov mengeluarkan gajah ke petak E7, juga persiapan untuk rokade. Dari posisi ini, Capablanca mengaktifkan benteng F ke petak E1, memberikan shadowing pada raja hitam. Pertukaran pion terjadi. Kuda makan pion. Setelah itu, kuda makan kuda dan mentri makan kuda. Kemudian, gajah makan gajah, kuda makan gajah. Setelah terjadi beberapa kali pertukaran, posisi kedua pemain masih seimbang. Mark Fonarov lanjut rokade, mengamankan rajanya. Kemudian, José Raul Capablanca menarik mundur menterinya ke petak C3. Terlihat seperti menyerang pion C, namun langkah ini sebenarnya mengosongkan petak D4 untuk kuda. Mark Fonarov terprovokasi untuk menyerang kuda. Hal ini membantu kuda bermanuver ke petak D4. Selanjutnya akan memasuki petak F5. Selanjutnya, Mark Fonarov menarik mundur kudanya ke petak D7 sehingga gajahnya bisa menempati petak F6. Lalu, kuda masuk F5 mengancam skakmat. Tentu saja, Mark Fonarov mengimbangkan gajah F6, menyerang mentri, dan mentri menghindar ke petak G3. Hal ini sekaligus memberikan serangan pada pion di petak D6. Mark Fonarov kemudian mengimbangkan kudanya ke petak E5. Dengan demikian, pionnya aman dan baik-baik saja. Di langkah ke-14, José Raul Capablanca kemudian mengeluarkan gajah petak gelapnya. Dengan demikian, maka kedua bentengnya telah terhubung. Mark Fonarov mengeluarkan menteri ke petak C7, sehingga kedua bentengnya juga terhubung. Di posisi ini, José Raul Capablanca mengaktifkan benteng A ke petak D1, menekan pion D. Lalu, Mark Fonarov juga mengaktifkan benteng A ke petak D8, menjaga pion. Kita sampai pada momen yang sangat menarik dari game ini. Di posisi ini, pion D6 diserang oleh dua perwira putih, namun juga dijaga oleh dua perwira hitam. Sepertinya putih tidak mungkin berani untuk makan pion. Akan tetapi, Capablanca justru berani mengambil pion dengan menggunakan bentengnya. Ini membuat posisi menjadi seimbang. Mark Fonarov kemudian mengambil benteng. Dengan demikian, maka dia unggul satu perwira. José Raul Capablanca ternyata punya balasan yang sangat bagus. Gajah makan kuda, menyerang benteng, dan juga gajah, serta menteri yang ada di belakang benteng.
Apabila di posisi ini gajah makan gajah, maka menteri makan gajah, ada ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Setelah langkah terbaik F6, menteri makan benteng. Putih menang 1 perwira, menteri makan menteri, kuda makan menteri. Putih akan menang dengan mudah. Kalau di posisi ini menteri ke petak A5, maka gajah mundur C3, serangan balik pada menteri dan juga menyerang benteng. Setelah gajah makan gajah, pion makan gajah, maka hitam bisa terancam skakmat. Langkah terbaik adalah benteng G6, namun setelah itu kuda E7, raja H8, dan kuda makan benteng. Setelah itu pion H makan kuda. Analisa engine posisi ini masih seimbang. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Mark Vunarov rupanya membuat blunder. Dia memainkan benteng D1. Dengan langkah ini, Vunarov coba untuk menjebak Capablanca. Apabila Capablanca terburu-buru mengambil menteri, maka hitam akan menang skakmat. Tentu saja, Jose Raul Capablanca tidak sekonyol itu. Capablanca mengambil benteng. Setelah itu, hitam mengambil gajah dan menyerang menteri. Hitam mengira dia akan unggul. Akan tetapi, Capablanca punya balasan yang sangat bagus. Kuda H6, skak. Pion tidak bisa makan kuda karena terkena pining. Raja terpaksa harus lari ke petak H8. Dan setelah itu, Capablanca membuat langkah brilian. Menteri makan gajah. Mark Vunarov menerima pengorbanan menteri. Setelah itu, Capablanca lagi-lagi membuat langkah brilian. Kuda makan pion. Setelah langkah ini, Mark Vunarov akhirnya menyerah. Apabila raja menghindar, maka menteri akan jatuh. Putih menang 1 perwira. Dan apabila benteng makan kuda, maka posisi ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Dimulai dengan benteng D8, skak. Menteri menutup skak, benteng makan menteri. Setelah benteng menutup skak, benteng makan benteng. Sebuah game yang sangat indah dari Jose Raul Capablanca, memainkan langkah pengorbanan pada momen-momen yang tidak terpikirkan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasimus.